Marilah kita masuk ke bab 1 yaitu persamaan trigonometri. Kompetensi dasarnya adalah setelah mengikuti pembelajaran persamaan trigonometri, diharapkan siswa mampu 1. Menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Yang kedua, memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Indikatornya adalah 1. Menentukan perbandingan trigonometri, 2. Menentukan nilai trigonometri, 3. Menyederhanakan bentuk trigonometri, dan 4. Membuktikan persamaan trigonometri. Kita masuk ke materi identitas trigonometri dasar. Marilah kita mengingat kembali pada materi yang pernah kalian pelajari pada waktu kelas 10. Di sini terlihat ada sebuah segitiga ABC di mana panjang AB sama dengan X, panjang BC sama dengan Y. Di sini AB dikatakan sama dengan X karena biasanya kalau pada sebuah bidang koordinat bahwa di sini AB sejajar dengan sumbu X ya, jadi sama dengan X. Sedangkan BC ini sejajar dengan sumbu Y, jadi kita katakan ini panjangnya adalah Y dan AC adalah R. Di sini sudut A katakan sebagai sudut alfa. Maka perbandingan trigonometrinya yang pernah kita pelajari bahwa sin alfa sama dengan Y per R. Kita tulis di sini ya. Kemudian cos alfa adalah X per R. Kita tulis di sini. Tangen alfa adalah Y per X. Kemudian kalau dibalik, maka untuk kotangen alfa adalah X per Y. Seperti ini. Kemudian sekan alfa adalah R per X. Ini ya. Dan kosekan alfa adalah R per Y. Nah, kita juga mengingat materi mengenai tanda-tanda yang ada pada sebuah bidang koordinat, yaitu untuk setiap kuadran. Pada kuadran 1, di sini kita tulis untuk sin tandanya positif, untuk cos positif, untuk tangen positif. Jadi pada kuadran ke-1, sin cos tangen tandanya positif. Pada kuadran kedua, sin positif, cos negatif, tangen negatif. Pada kuadran ketiga, sin negatif, cos negatif, tangen positif. Dan pada kuadran keempat, sin negatif, cos positif, tangen negatif. Kemudian identitas trigonometri dasar adalah merupakan hubungan kebalikan. Sin alfa itu kebalikan dari 1 per kosekan alfa. Atau boleh juga ditulis berarti kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Sedangkan kita sudah tahu tadi bahwa sin alfa ini adalah Y per R. Jadi 1 per sin alfa sama dengan 1 per Y per R atau sama dengan R per Y. Untuk cos alfa itu kebalikan dari sekan. Jadi cos alfa sama dengan 1 per sekan alfa atau sama aja dengan sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Cos alfa itu kita udah tahu yaitu X per R. Jadi 1 per cos alfa sama dengan 1 per X per R atau sama dengan R per X. Kan 1 per X per R itu 1 dibagi X per R sama dengan 1 kali R per X, yaitu R per X. Kemudian untuk tangen alfanya kebalikannya adalah kotangen. Jadi tangen alfa sama dengan 1 per kotangen alfa. Atau boleh juga ditulis terbalik kotangen alfa sama dengan 1 per tangen alfa. Sedangkan tangen alfa itu kita udah tahu tadi bahwa tangen alfa adalah Y per X. Jadi 1 per tangen alfa sama dengan 1 per Y per X atau sama dengan X per Y.
Kemudian, identitas trigonometri dasar merupakan hubungan perbandingan untuk tangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Sedangkan kotangan alfa itu kan kebalikannya 1/tangen alfa. Sedangkan tangen alfa itu tadi adalah sin alfa per cos alfa. Jadi 1/tangen alfa sama dengan 1/sin alfa per cos alfa. Atau sama dengan cos alfa per sin alfa. Nah, sekarang kita lihat di sini terlihat ada gambar sebuah lingkaran pada sebuah bidang koordinat. Kemudian di sini titik pusatnya adalah O dan ada sebuah titik P dengan koordinatnya x, y, dan di sini ada P aksen sebagai proyeksi atau bayangan dari titik P, ditulis P aksen. Nah, OP ini ada pada sumbu X, kita katakan panjang OP aksen adalah X, sedangkan PP aksen ini sejajar dengan sumbu Y, PP aksen adalah Y. Jika panjang OP ini sama dengan jari-jari ya, atau R lah, jika OP ini adalah sama dengan 1, dan kemudian ini sudut O ini adalah sudut alfa, berdasarkan dalil Pitagoras atau rumus Pitagoras pada segitiga siku-siku, maka kita tulis OP aksen kuadrat di sini ya, ditambah PP aksen kuadrat ini sama dengan OP kuadrat. Karena di sini adalah OP aksen ini adalah X, jika kita ganti OP aksennya dengan X, PP aksennya adalah Y, kita ganti dengan Y, OP-nya panjangnya 1, kita ganti dengan 1. Sehingga OP aksen kuadrat ditulis X kuadrat, PP aksen kuadrat ditulis Y kuadrat, dan OP kuadrat ditulis 1. Jadilah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Di sini terlihat untuk cos alfanya adalah X per 1. OP aksen per OP, X per 1. X per 1 kan sama aja dengan X, jadi cos alfa sama dengan X, atau boleh ditulis X sama dengan cos alfa. Kemudian untuk sin alfanya Y per 1. Y per 1 kan Y dibagi 1 Y, sama aja dengan sin alfa sama dengan Y, atau Y sama dengan sin alfa. Nah, jika si X ini kita ganti dengan cos alfa, berarti jadi cos kuadrat alfa. Sedangkan Y ini kita ganti dengan sin alfa, sehingga sin kuadrat alfa. Jadilah diperoleh ditulis cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi ini bisa juga disebut termasuk dalil Pitagoras, bahwa cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Jika X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 ini kita bagi dengan X kuadrat, kita bagi ini dibagi dengan X kuadrat, jadi X kuadrat dibagi X kuadrat, Y kuadrat dibagi dengan X kuadrat, 1 dibagi dengan X kuadrat, seperti ini. X kuadrat dibagi X kuadrat kan nilainya 1. Y kuadrat per Y X kuadrat, kuadratnya kita keluarin kasih tanda kurung, jadi Y per X kuadrat. Kemudian 1 per X kuadrat boleh ditulis pakai tanda kurung, 1 per X kuadratnya di luar, seperti ini. Kemudian kita tahu bahwa Y per X itu apa gitu ya, kita lanjut. Y per X adalah tangen alfa. Kita lihat lagi, balik lagi ke gambarnya. Y per X itu adalah tangen alfa ya, dan 1 per X adalah sekan alfa. Kita lihat lagi, 1 per X adalah sekan alfa, tangen X adalah tangen alfa adalah Y per X. Nah, jadi kita substitusi Y per X sama dengan tangen alfa dan 1 per X sama dengan sekan alfa ke persamaan di atas. Persamaan yang mana? Kita kembali lagi ke persamaan yang ini. Jadi Y per X-nya diganti dengan tangen,
1/X-nya diganti dengan sekan, sehingga penulisannya seperti ini. Jadilah 1 ditambah tangen kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Nah, jika persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 kita bagi dengan Y kuadrat, kalau tadi kan dibaginya dengan X kuadrat, sekarang dibagi dengan Y kuadrat, jadilah X kuadrat dibagi Y kuadrat, kita tulis seperti ini, Y kuadrat dibagi Y kuadrat, 1 dibagi Y kuadrat. Nah, Y kuadrat dibagi Y kuadrat kan sama dengan 1. Boleh tulisnya jadi ke depan. 1. Ini X kuadrat per Y kuadratnya. Boleh kasih tanda kurung, kuadratnya jadi di luar. Jadi X per Y kuadratnya di luar. Kemudian 1 per Y kuadratnya boleh ditulis, kasih tanda kurung, kuadratnya di luar. Jadi 1 per Y kuadrat. Sehingga penulisannya seperti ini. Nah, kita tahu bahwa X per Y ini sama dengan kotangen alfa. 1 per Y adalah kosekan alfa. Kita ganti X per Y-nya dengan kotangen alfa. 1 per Y-nya diganti dengan kosekan alfa. Sehingga penulisannya menjadi seperti ini. 1 ditambah kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan, didapat bahwa rumus identitas trigonometri yang didapat berdasarkan dari teorema Pythagoras, yaitu bahwa atau yang pertama sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian 1 ditambah tangen kuadrat alfa sama dengan sekuen kuadrat alfa. Dan 1 ditambah kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Nah, baru masuk kita ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Jika diketahui sin alfa 3/5 dan alfanya adalah nilainya antara 0 sampai 90 derajat, ini berarti ada pada kuadran ke-1, berarti nilainya positif. Hitunglah yang diminta, yang pertama cos alfa, yang kedua tangen alfa. Kita jawab untuk yang pertama. Kita pakai rumus Pythagorasnya, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ini sin kuadrat alfanya kita pindahkan ke ruas kanan. Dari sini kan positif, pindah ke kanan jadi negatif ya. Sehingga cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat alfa. Sin alfanya kita sudah tahu di soal, yaitu 3/5. Kita ganti 3/5. Jadi 3/5 kuadrat. Nah, 3 kuadrat itu 9. 5 kuadrat itu 25. Jadi 9/25. Nah, 1 dikurangin 9/25 sama aja dengan 25/25 dikurangi 9/25. 25/25 dikurangi 9/25. 25 dikurangi 9, 16. Jadi 16/25. Itu nilai cos kuadrat. Karena yang diminta adalah cos alfa saja, berarti akar dari 16/25. Akar 16 adalah 4, akar 25 adalah 5. Karena bentuk akar ini ada dua nilai, yaitu positif dan negatif, jadi nilai cos alfa itu ada dua, ada negatif 4/5 dan ada positif 4/5. Karena di soal yang diketahui bahwa alfa ini nilainya antara 0 sampai 90 derajat, berarti berada di kuadrat ke-1. Untuk cos nilainya positif. Jadi diambillah nilai yang positifnya, yaitu cos alfa sama dengan 4/5. Jadi nilai cos alfa sama dengan 4/5. Kemudian soal yang kedua, untuk menentukan nilai tangen alfanya. Tangen alfanya itu kan sama dengan kita ubah sin alfa per cos alfa. Sin alfanya didapat dari soal, yaitu 3/5.
cos alfanya didapat dari soal yang pertama, yaitu 4/5. Jadi 3/5 per 4/5. Boleh 5-nya dicoret, jadi 3/4. Atau artinya 3/5 dibagi 4/5 itu sama aja dengan 3/5 dikali 5/4. Jadi 3/4. Ini boleh dicoret. Kemudian ke soal nomor 2. Soal nomor 2, buktikanlah bahwa sin kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa cos kuadrat alfa ditambah cos pangkat 4 alfa sama dengan 1. Menjawabnya, kita boleh mengubah yang ruas kiri, boleh juga mengubah yang ruas kanan. Yang kita ubah adalah bentuk trigonometri yang agak panjang atau belum sederhana seperti ini. Berarti ini kita yang harus kita uraikan adalah yang ruas kiri, karena di sini ruas kanan kan sudah sederhana, ada angka 1. Nah, kita ubah ruas kiri yang ini. Bagaimana cara mengubahnya? Di sini nilai sin kuadrat alfa ada 2. Kita buat tanda kurung, sin kuadrat alfanya kita keluarkan seperti ini. Jadi kalau dikeluarkan kasih tanda kurung, maka di dalamnya adalah 1 ditambah cos kuadrat alfa. Ini kalau dibuka kan sin kuadrat alfa dikali 1 sin kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa dikali cos kuadrat alfa jadi sin kuadrat alfa cos kuadrat alfa. Jadi ini yang kita ubah yang ini ya. Yang cos pangkat 4-nya belum. Nah, kemudian kita tahu tadi bahwa sin kuadrat alfa ini yang berdasarkan Pitagoras yang berasal dari sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, yaitu bahwa sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Jadi ini kita ganti dengan 1 min cos kuadrat alfa. Seperti ini ya, ini diganti dengan 1 min cos kuadrat alfa. Nah, ini berarti kalau dikalikan jadi gini, 1 kali 1, kan ini kan sejenis ya, 1 kali 1, 1, negatif kali positif, negatif, atau min kali plus, min, cos kuadrat alfa kali cos kuadrat alfa, cos pangkat 4 alfa. Jadi pangkatnya dikalikan. Ya, yang ini ya. Nah, yang ini sih yang tadi yang dari atas sudah ada. Nah, karena di sini min cos kuadrat alfa dikali cos kuadrat alfa adalah min cos pangkat 4 alfa, sedangkan yang sebelah sini kan cos pangkat 4 alfa, berarti ini habis. Ini berarti cos pangkat 4 alfa dikurangin cos pangkat 4 alfa habis. Coret, tinggallah 1. Ya, sehingga nilainya 1 setelah disederhanakan. Jadi di sini ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ini ruas kanan, ini kan hasil hitungan ruas kiri. Jadi terbukti bahwa sin kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa cos kuadrat alfa ditambah cos pangkat 4 alfa sama dengan 1. Lanjut. Ini ada lanjutannya. Thank you, kita lanjut lagi ya.